Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Alessia dengan NIM 1621122333048 akan menjelaskan hasil jawaban UTS hari ini. Nah, kami diberi soal yang untuk menjelaskan satu sistem motor DC servo. Nah, di sini ada soal transfer function sistem motor DC jika input sistem adalah tegangan listrik dan output sistem adalah posisi sudut motor. Nah, bila kita mengacu pada studi ini, terlihat pada halaman 6 di equation 1,26, ini kita yang mengkombinasikan persamaan elektrikal dan mekanikal, maka kita akan mendapatkan persamaan dasar dari sistem dinamika motor DC, yaitu turunan omega dikalikan dengan momen inersia ditambah dengan koefisien gesekan total motor DC dan beban mekanik yang dijalankannya dikalikan dengan omega sama dengan konstanta motor DC yang bergantung pada karakteristik motor DC dan tegangan input dikali dengan tegangan listriknya. Nah, lalu dari di studi ini kita juga bisa melihat bahwa BEQ ini B equivalent ini kita bisa dapatkan dari rumus ini. Terus habis itu accelerator gain atau AM ini juga kita bisa dapatkan dari rumus yang ada di sini. Lalu kita lanjut saja ke MATLAB. Jadi setelah kita tahu rumus-rumus ini, kita bisa memasukkan angka-angka yang kita dapatkan dari user manual di sini, yang seperti RM, lalu ada eta M, eta AG, kita masukkan ke dalam rumus AM dan B equivalent. Lalu setelah kita masukkan angka-angka ini ke rumus yang ada, kita akan mendapatkan nilai AM sebesar 0,1284 dan B equivalent itu adalah 0,084. Lalu untuk transfer function, dari persamaan sistem dinamika motor DC tadi, kita bisa ubah persamaan tersebut ke dalam domain S. Nah, karena transfer function itu adalah output dibagi input, maka kita ini perlu untuk merubah persamaan ini menjadi apa yang diinginkan oleh soal, yaitu posisi root motor per inputnya, yaitu tegangan listrik. Nah, lalu dari rumus-rumus ini kita sesuaikan dengan yang tadi soal minta, kita jadi akan bertemu dengan persamaan akhirnya, yaitu AM dibagi dengan S kuadrat G equivalent plus B equivalent dikali dengan omega T. Nah, lalu kita tinggal masukkan saja. Tadi kan udah diketahui nilai AM-nya 0,1284, lalu nilai B equivalent-nya 0,084, dan kita tinggal masukkan ke rumus G sama dengan TF AM dalam kurung GEQ BEV. Nah, GEQ-nya ini kita dapatkan dari use manual ini. Ini adalah GEQ. Lalu kita lihat, jadi transfer function itu adalah 0,128 per 9,76 pangkat 0,5 S kuadrat ditambah sama 0,084 S. Lalu soal yang kedua adalah lakukan uji step atau BAM test pada sistem ini, lalu tentukan transfer function pendekatan. Kemudian hitunglah rata-rata effort antara hasil step output transfer function, hasil penurunan matematis dengan hasil pendekatan. Berikan analisa apakah menurut Anda hasil transfer function pendekatan dapat diterima atau tidak. Nah, untuk uji step sistem, untuk kode di MATLAB, kita hanya perlu menambahkan A sama dengan step dalam kurung transfer function itu. Jadi, transfer function ini, karena kalau misalkan yang tadi kita pakai di atas ini adalah transfer function terhadap jarak, karena dia ada 0 di sini. Kalau misalkan kita ingin membuat grafik transfer function terhadap kecepatan, maka kita tidak perlu mencantumkan 0 dalam rumusnya. Jadi, kita yang perlu mencantumkan G equivalent dan B equivalent. Nah, kita cantumkan saja tadi angka-angka yang sudah kita dapatkan seperti AM dan B equivalent dan G equivalent. Lalu habis itu kita masukkan rumus A sama dengan step G kecepatan ini, G kecepatan berarti transfer function terhadap kecepatan gitu. Nah, lalu kita bikin figure plot A, grid O. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini adalah grafik transfer function terhadap kecepatan.
Lalu kita akan mencari pendekatan OD1, di mana HS ini adalah rumusnya sama dengan K per S plus A. Nah, dari plot ini kita dapat mengetahui bahwa steady state value itu rumusnya adalah K per A yang dicapai saat yang dicapai saat Y berada di nilai 1,51181. Nah, lalu untuk mencari A, ini kita menggunakan rumus satu per time constant. Nah, time constant ini kita bisa mencari dari 63% final value, di mana final value-nya ini adalah tadi nilai yang telah kita dapatkan di sini. Nah, jadi kita kalikan saja 63% dikali sama 1,51181, sebenarnya 0,9524403. Lalu kita masukkan saja langsung ke rumus A. A sama dengan 1 per time constant sama dengan 1 per 0,9524403 sama dengan 0,4993. Ini merupakan nilai A-nya. Lalu dari rumus yang ini, K per A sama dengan 1,51181, ini kita bisa pindahkan A-nya agar kita dapat mendapatkan nilai K. Jadi nanti seperti ini, 1,51181 dikali sama A sama dengan hasilnya 1,5873. Nah, lalu kita tinggal masukkan yang telah kita hitung tadi ke rumus transfer function yang baru. Nah, ini adalah AM, ya, terus satu sama ini adalah A tadi. Mohon maaf, ini adalah final value. Nah, lalu kita tinggal stepkan lagi, uji step lagi, B sama dengan step G2. Kita kasih B karena yang ini adalah A. Nah, lalu kita plot B, grid on. Nah, lalu kita bisa melihat grafiknya di sini. Kilas sama dengan yang telah kita bikin tadi, dan makanya saya membandingkan. Nah, nih kita lihat ini terdapat beberapa perbedaan yang sangat sedikit, tetapi ini masih satu jalur sehingga kita dapat menerima hasil pendekatan satu ini sebagai hasil yang benar adanya. Lalu kita menghitung rata-rata error dengan rumus sum EXP dalam kurung A min B per 196. Nah, kita mendapatkan jawabannya adalah 1,0150. Lalu lanjut saja ke soal nomor 3, yaitu dengan mengambil asumsi bahwa Anda mempunyai controller yang mampu mengeluarkan nilai tegangan listrik, maka di sana PID controller yang mampu mengontrol posisi motor DC dengan simulasi simulasi. Silakan mencoba-coba kombinasi controller yang tepat dan nilai parameter yang tepat dengan target controller yang ada lancang adalah mampu membuat motor DC mencapai posisi set point tanpa adanya overshoot sama sekali. Nah, langsung aja kita kasih meeting. Ini adalah rangkaian yang telah saya bikin, yaitu pertama sinyal generator ini yang berfungsi untuk sebagai power supply-nya. Di sini waveform-nya saya memberikan square, lalu amplitude saya berikan 5, dan frekuensi saya beri 1. Lalu setelah sinyal generator ini saturation, di mana saturation ini adalah upper limitnya saya set ke 0, dan lower limitnya saya set ke minus. Lalu ini masuk ke dalam sistem yang satunya ini memakai PID dan masuk ke dalam sistem transfer function tadi. Lalu kita baca di scope, satunya uh, tidak saya beri PID, lalu langsung masuk ke scope. Nah, langsung aja kita lihat hasilnya. Jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini yang merah ini adalah merupakan output yang tidak diberikan PID, yaitu output yang di sini, output dari sistemnya ini. Lalu yang biru ini adalah input yang kita set di sinyal generator melalui yang melalui saturation. Nah, lalu yang kuning di sini, jika kita zoom, maka kita akan melihat garis kuning yang sangat hampir dekat sekali dengan biru. Nah,
Ini merupakan output yang telah kita kasih dengan PID. Telah saya kasih dengan PID. Nah, lalu eh, output yang kuning ini hampir bisa dibilang outputnya sama dengan input, yang mana memang tujuan kita untuk memakai PID di dalam sini. Nah, untuk settingan PID-nya, saya membuat KP-nya saya beri nilai 100, KI-nya saya beri nilai 86,28, dan KD-nya saya beri nilai 500. Nah, eh, jika kita melihat di scope, ini output dari yang kuning itu sudah hampir mendekati oleh input, makanya di poin nomor 4, ini periksalah feedback system yang ada di desain pada simulasi Simulink untuk poin 3. Buktikan bahwa sistem tersebut adalah feedback system yang stabil. Nah, kita bisa lihat di sini output yang kita beri PID tadi hampir sama dengan input, makanya kita bisa bilang sistem ini merupakan sistem yang stabil. Demikian dari saya, semua pertanyaan telah dijawab. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.